Gigs, siapa di sini yang suka main game? Kayak kalian tahu kalau aku tuh suka banget sama yang namanya video games dan aku juga kadang-kadang live stream. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin tentang karakter dalam game Mobile Legends yang terinspirasi dari mitologi dan kisah nyata. Kalau kalian belum nonton, boleh banget ditonton nanti videonya ya. Udah cukup lama aku bikin video itu. Di video itu aku ngebahas kan karakter-karakter dari game Mobile Legends. Nah, di video ini aku mau ngebahas tentang karakter dalam video game yang terinspirasi dari tokoh nyata atau orang asli dari beberapa video game nih. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Kita pasti udah gak asing banget sama yang namanya video game kan? Video game tuh sering dianggap sebagai ruang imajinasi, tempat dimana pahlawan muncul dari fantasi, kekuatan muncul dari legenda, dan musuh atau antagonisnya tercipta dari kreativitas para game developer. Tapi kalian pernah kepikiran gak kalau gak semua karakter yang ada di video game tuh diciptain dari khayalan semata? Beberapa dari mereka tuh ternyata ada yang dari dunia nyata. Dari atlet legendaris, aktor film laga, sampai penjahat paling berbahaya dalam sejarah modern. Berikut ini aku bakal bahas beberapa karakter dalam video game yang terinspirasi dari tokoh asli. Aku cuma ambil beberapa tokoh yang terkenal aja ya. Lapu-Lapu, Filipina. Buat kalian yang suka main Mobile Legends pasti udah familiar banget sama nama satu ini. Sebenarnya Lapu-Lapu aku udah bahas sih di video yang karakter Mobile Legends, tapi buat kalian yang belum nonton itu nggak apa-apa, aku bahas di sini. Lapu-Lapu nih hero dengan role fighter di game Mobile Legends Bang Bang. Lapu-Lapu di gamenya sendiri itu tuh salah satu hero yang terkenal sama keseimbangan antara serangan, pertahanan, dan crowd control. Lapu-Lapu dalam cerita di game Mobile Legends tuh diceritain sebagai pejuang paling terkenal dari Kepulauan Phoenix. Dia dipekerjain sama beberapa suku dalam kurun waktu yang panjang dan sering pindah-pindah pulau. Saking banyaknya pertempuran yang gak berkesudahan, akhirnya memberinya kelelahan, martabat, kehormatan, dan juga uang. Setelah melewati perang yang gak terhitung jumlahnya, dia balik ke kampung halamannya dengan tubuh dan pikiran yang terluka. Lapu-Lapu menjalani kehidupannya yang tenang di kampung halamannya, layaknya seorang pemburu biasa, kerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Tapi nih namanya juga manusia, kehidupan damai yang selama ini dia pengenin tuh gak bertahan lama. Beberapa panglima perang yang membelot dari Kekaisaran Monian ngincer tanah tempat Lapu-Lapu dan keluarganya tinggal. Pasukan Monian yang terlatih akhirnya mendarat di Kepulauan Phoenix dan berhasil menguasai Kepulauan Phoenix. Singkat cerita, Lapu-Lapu dan pasukan Monian membuat perjanjian damai. Tapi emang dasar pasukan Monian itu rakus dan haus akan kekuasaan. Perjanjian damai itu cuma hal yang sia-sia dan semua yang ada di Kepulauan Phoenix punya mereka sendiri. Gak lama kemudian, pasukan Monian melanggar perjanjian tersebut dan menjarah suku Lapu-Lapu pas dia lagi pergi. Lapu-Lapu yang geram karena tindakan dari pasukan Monian turun tangan, dia ngumpulin para pemuda dari suku-suku yang tersisa dan mereka bersama-sama ngelakuin perlawanan ke pasukan Monian. Singkat cerita, karena pengalaman bertarung dan pemahaman area peperangannya luar biasa, Lapu-Lapu bisa ngusir pasukan Monian. Karakter Lapu-Lapu ini diambil dari tokoh asli yang berasal dari Filipina. Lapu-Lapu namanya pertama kali tercatat sebagai Cilapu-Lapu. Ini tuh seorang datu atau tetua dari Mactan, sebuah pulau yang sekarang jadi bagian dari Filipina. Lapu-Lapu terkenal dengan perannya dalam pertempuran Mactan tahun 1521, di mana dia dan anak buahnya ngalahin pasukan Spanyol yang dipimpin sama penjelajah Portugis Ferdinand Magellan dan sekutu asalnya yaitu Raja Humabon dan Datu Zula. Kematian Magellan dalam pertempuran itu mengakhiri pelayaran mengelilingi dunia dan menunda pendudukan Spanyol di pulau-pulau tersebut selama lebih dari 40 tahun sampai ekspedisi Miguel López de Legazpi yang mencapai kepulauan tersebut tahun 1565. Masyarakat Filipina modern nganggap dia sebagai pahlawan Filipina pertama karena perlawanannya terhadap invasi Spanyol. Sebagai penghargaan atas jasanya, Monumen Lapu-Lapu sekarang ini dibangun di beberapa tempat di Filipina buat menghormati keberanian Lapu-Lapu melawan orang Spanyol. Kepolisian Nasional Filipina dan Biro Perlindungan Kebakaran pun pakai gambarnya sebagai bagian dari stempel resmi mereka. Yi Sun-shin. Ini masih dari game Mobile Legends ya. Kali ini ada karakter atau hero bernama Yi Sun-shin. Yi Sun-shin dalam lore game Mobile Legends nih seorang pemimpin armada kota naga dan dia berdedikasi sama tugasnya.
Tapi penguasa kota naga mempercayai sebuah tuduhan palsu dan akhirnya nurunin pangkat Isunsin jadi rakyat biasa. Kondisi armada kota naga yang tanpa pemimpin dimanfaatin sama bajak laut yang pernah dikalahin Isunsin buat memerangkap armada kota naga. Pada saat armada kota naga diambang kekalahan, Isunsin maju dan mimpin armada yang udah direformasi buat mempertahankan wilayah laut kota naga dan berhasil ngalahin bajak laut yang kuat dengan kekuatan angkatan laut yang tersisa. Karakter hero ini diangkat dari tokoh bernama Isunsin. Siapa sih yang gak kenal Isunsin? Isunsin ini seorang tokoh militer dan pahlawan nasional Korea. Dia adalah tokoh yang berjasa dalam menumpas serbuan pasukan Jepang yang menginvasi dalam Perang 7 tahun pada masa dinasti Joseon. Salah satu kontribusinya yang terbesar dalam bidang militer Korea adalah penggunaan kapal perang berlapis besi pertama di dunia yang berbentuk kura-kura yang dinamakan kapal Gobokson. Sampai sekarang Isunsin dianggap sebagai seorang pahlawan bangsa Korea yang terbesar dikarenakan kesetiaan, taktik, dan kegigihannya dalam berperang. Isunsin wafat dalam usia 54 tahun pada tahun 1598, tepat setelah kemenangannya dalam akhir Perang 7 tahun. Dalam 7 tahun masa perang itu, Isunsin memenangkan sebanyak 23 kali pertempuran di laut tanpa kekalahan satupun. Bayangin, dia sampai diberi gelar sebagai pahlawan kesetiaan dan pengabdian. Balrog, Amerika. Kuat dan berotot. Penggambaran dari karakter satu ini. Balrog adalah seorang petinju Afrika Amerika yang tinggi, bertubuh kekar dan sangat berotot dalam karakter di game Street Fighter. Dia pakai celana tinju biru dengan hiasan putih dan kemeja putih robek di bawah kaosnya, tanpa lengan biru, juga sarung tinju dan sepatu tinju merah. Karakter Balrog ini buat kalian yang mainin game Street Fighter pasti udah bisa nebak terinspirasi dari siapa kan? Dia ini terinspirasi dari Mike Tyson, seorang petinju yang pernah megang gelar juara dunia di kelas berat dan sering dianggap sebagai salah satu petinju terbaik di dunia. Karakter Balrog ini mirip banget sama Mike Tyson di dunia nyata, mulai dari gaya bertarungnya yang pakai tinju sebagai keahlian utamanya, penggambaran fisik dan gaya rambutnya. Bahkan nama karakter Balrog ini dulunya adalah Mike Bison, pas masih rilis di Jepang doang ya. Kurang mirip apa lagi coba. Ketika game Street Fighter 2 didistribusikan di Amerika Serikat, Capcom pengen mencegah kemungkinan tuntutan hukum dari Mike Tyson atas karakter yang mirip banget sama dia, yang nama Jepangnya adalah Mike Bison. Capcom kemudian ganti nama karakter Mike Bison menjadi Balrog. Lu Bu, China. Ini pastinya udah gak asing lagi ya. Lu Bu, Panglima Jenderal terkenal dari penghujung zaman dinasti Han dan 3 kerajaan. Cerita tentang Three Kingdoms atau 3 kerajaan ini udah pernah aku bahas di video aku sebelum-sebelumnya. Kalau penasaran, monggo dicek video yang itu ya. Lu Bu sering digambarin dengan ciri khas pakai penutup kepala dengan ekor, punya kuda berwarna merah yang dikenal karena daya tahannya dalam pertempuran. Dia adalah seseorang yang penuh dengan sifat ambisi dan menghalalkan segala cara buat mencapainya, dimana dia nggak ragu membunuh kedua ayah angkatnya, yaitu Ding Yuan dan Dong Zhuo. Karakter Lu Bu ini udah banyak banget diangkat jadi karakter dalam video game, salah satunya dalam video game Dynasty Warriors dalam platform PlayStation 2. Di game Dynasty Warriors, Lu Bu ini karakter legendaris yang terkenal sebagai prajurit terkuat dengan statistik yang sangat tinggi. Pedangnya ikonik, helmnya bersayap, kuda merahnya red hair, sering jadi boss yang sulit banget di awal game, tapi sangat kuat kalau dimainin. Muncul di berbagai seri kayak Dynasty Warriors 9 dan sering jadi tantangan utama di skenario kunci kayak pertempuran Gerbang Hulau. Dia juga dikenal dengan slogan "Jangan kejar Lu Bu" karena kekuatannya luar biasa. Dalam game Dynasty Warriors, Lu Bu tuh digambarin sebagai karakter yang gak tertarik sama politik, menghormati kekuatan murni, dan bertarung demi harga diri. Penggambaran ini tuh selaras sama ceritanya, dimana Lu Bu itu gak punya visi negara, gak setia juga ke satu pihak, dan gampang banget pindah kubu kalau ngeliat peluang. Game kemudian nyederhanain ini jadi satu kalimat kuat, "Aku bertarung karena aku kuat." Blackbeard, Edward Teach. Dalam sejarah, Blackbeard dikenal dengan nama asli Edward Teach atau Edward Touch. Dia ini seorang bajak laut yang paling terkenal pada era Golden Age of Piracy sekitar tahun 1716 sampai 1718. Ciri khas Blackbeard yang sangat ikonik itu janggutnya hitam tebal, punya tatapan yang dingin dan suara yang menggelegar.
Dia sengaja nyiptain citra nyeremin, bukan buat bertarung, tapi buat nyerang mental musuh, biar musuh tuh nyerah tanpa perlawanan. Dalam sejarah, Blackbeard tuh lebih dikenal sebagai ahli intimidasi dan strategi psikologis, bukan cuma pembunuh brutal. Blackbeard ini tuh salah satu bajak laut paling terkenal, yang saking terkenalnya dia sampai ditampilin sebagai salah satu antagonis di film Pirates Caribbean, yang sebagian besar dari kita udah nonton ya. Selain dalam film, karakter Blackbeard ini tuh pernah diangkat juga di dalam video game, yaitu dalam game Assassin's Creed Black Flag. Dalam Assassin's Creed yang keempat, Blackbeard diperkenalkan sebagai Edward Teach, seorang sahabat sekaligus mentor buat protagonis, yaitu Edward Kenway. Di gamenya, Blackbeard digambarin sebagai seorang kapten kapal Queen Anne's Revenge, bajak laut yang karismatik, sosok bebas yang mencintai laut lebih dari segalanya, dan seorang pria yang hidup dengan filosofi kebebasan mutlak. Dia bukan antagonis utama dalam game, tapi lebih ke figur tragis yang udah menyadari kalau zamannya tuh bakal segera berakhir. Zilong atau Cao Yun. Kalau kamu main MOBA dan lihat hero namanya Zilong tadi Mobile Legends atau Honor of Kings, mungkin kamu langsung mikir ini kayak jenderal Cina ya, dan kamu nggak salah. Zilong itu adalah versi game dari tokoh sejarah legendaris Cao Yun. Bedanya yang satu hidup di medan perang Tiongkok kuno, yang satu lagi sering kita pakai buat push turret atau nyulik backline. Di sejarah Tiongkok era 3 kerajaan, Cao Yun atau Cao Zilong adalah salah satu jenderal yang paling dihormati dari kubu Liu Bei. Cao Yun dikenal sebagai jenderal yang setia sampai mati, petarung tombak yang luar biasa, tenang, disiplin, dan penuh kehormatan, dan gak banyak ngomong tapi kerjanya rapi. Cerita paling terkenal tentang Cao Yun adalah pertempuran Changban, di mana dia sendirian menerobos pasukan musuh demi nyelamatin bayi Liu Bei. Dari situ citranya jadi hero yang berani tapi tetap kalem. Kalau di Mobile Legends, Zilong itu hero fighter atau assassin yang dikenal cepat, lincah, dan suka nyeruduk sendirian ke belakang musuh. Ciri khas Zilong di Mobile Legends itu tombak panjang, skill charge dan throw, ultimate yang bikin lari kenceng, dan attack speed naik. Playstyle-nya itu split push, pick off, kabur. Kalau di sejarah, Cao Yun itu tenang dan rapi. Di Mobile Legends, Zilong adalah versi gas dulu, mikir belakangan. Tapi esensinya masih sama sih, cepat, berani, dan mematikan dalam duel. Kalau di Honor of Kings, pendekatannya agak beda nih. Di sini, Cao Yun itu dibuat lebih serius dan lebih dekat ke sejarah. Gaya bertarungnya lebih disiplin, animasi dan desainnya lebih jenderal perang. Kerasa lebih taktis daripada nekat. Kalau versi Mobile Legends itu kayak pendekar solo, versi Honor of King lebih kerasa kayak panglima medan perang. Kenapa namanya jadi Zilong? Munton dan Tencent itu sama-sama ngambil Cao Yun sebagai inspirasi utama. Terus Zilong sebagai nama yang lebih fleksibel dan fantasy. Ini juga jadi cara aman buat ngindarin penggunaan nama sejarah secara langsung dan ngasih kebebasan desain karakter. Tapi kalau kamu lihat tombak, baju perang karakternya itu Cao Yun, no debat. Napoleon Bonaparte. Kalau dengar nama ini, kebanyakan orang langsung kebayang sosok jenderal yang agak kurang tinggi, pakai topi khas, tangannya sering dimasukin ke jaket, dan ambisinya segede Eropa. Tapi di dunia game Assassin's Creed, Napoleon bukan cuma tokoh sejarah, tapi dia jadi karakter misterius, licik, dan penuh agenda tersembunyi. Pertanyaannya, seberapa mirip Napoleon di game dengan Napoleon yang asli? Napoleon Bonaparte lahir di Korsika tahun 1769. Awalnya cuman anak bangsawan kecil, tapi lewat militer dan kecerdikan strategi, dia naik cepet banget. Napoleon di dunia nyata dikenal sebagai jenderal yang super jenius, ahli strategi perang dan politik, ambisius, percaya diri, bahkan arogan, dan pemimpin yang bikin Eropa gemeter. Di Assassin's Creed Unity, Napoleon muncul sebagai tokoh penting di latar revolusi Prancis, bukan sebagai protagonis, tapi lebih ke figur abu-abu. Napoleon versi game tuh digambarin sebagai karakter yang ambisius, manipulatif, punya koneksi sama artefak kuno, nggak sepenuhnya baik atau jahat, dan dia juga sering digambarin sebagai orang yang kelihatannya kerja sama, tapi sebenarnya punya agenda sendiri. Dan jujur aja, itu cukup akurat. Fun fact, Napoleon sebenarnya nggak sependek meme internet. Tingginya tuh sekitar 168 cm, cukup normal di zamannya. Di Assassin's Creed, dia juga digambarin proporsional, bukan karikatur. Ini salah satu contoh game berusaha tetap menghormati fakta sejarah ya. Raden Wijaya. Kalau kamu main Lokapala dan lihat hero bernama Wijaya, mungkin kamu mikirin namanya kayak familiar ya. Dan iya, Wijaya ini terinspirasi dari Raden Wijaya, tokoh asli pendiri kerajaan Majapahit. Bedanya yang satu hidup di abad ke-13, yang satu lagi sering kita pakai buat team fight.
Raden Wijaya bukan tipe raja yang langsung duduk manis di singgasana. Di sejarah, hidup dia sempat acak-acakan karena kerajaan Singasari runtuh, dikejar musuh, harus kabur dan nyamar. Alih-alih langsung angkat senjata, Raden Wijaya malah pura-pura nurut, sabar, dan nunggu momen. Begitu momennya pas, boom, dia balik nyerang dan akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit. Intinya, otaknya jalan dulu, baru pedangnya. Vibe itu yang dibawa ke Wijaya di Lokapala. Wijaya bukan hero yang asal maju. Dia ini karakter yang lebih ketenang, rapi, nggak buru-buru, dan nunggu timing yang pas. Kalau dipakai asal-asalan ya biasa aja. Tapi kalau sabar dan pintar baca situasi, Wijaya bisa jadi penentu war. Cukup mirip sama kisah aslinya. Tapi kenapa namanya Wijaya? Wijaya itu artinya kemenangan. Pas banget sama ceritanya Raden Wijaya yang dari pelarian terus jadi raja dan bikin kerajaan gede. Nama ini tuh kayak simbol, kalah dulu gak apa-apa, yang penting menang di akhir. Lokapala gak nyalin sejarah mentah-mentah, tapinya mereka tuh cuman ngambil jiwa ceritanya terus dibikin versi game. Jadinya tuh anak muda kenal Majapahit lewat hero MOBA, bukan lewat buku pelajaran. Nah, itu dia beberapa karakter game yang terinspirasi dari tokoh nyata yang ada di dunia. Masih banyak karakter-karakter lain yang tentunya belum aku sebutin. Pasti kalian, kok ini nggak ada, kok itu nggak ada? Hehe. Kalau kalian pengen aku bikin part 2-nya atau mau request dibikinin video tentang apa, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi juga, monggo. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Saking banyaknya pertempuran yang gak berkesudahan, akhirnya memberinya dan semua yang ada di Kepulauan Phonetes punya mereka sendiri